Pemirsa, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. Wakil Gubernur Bangka Belitung, Heliana, mengaku pasrah jika langsung ditahan. Heliana bersama tim kuasa hukum membawa sejumlah barang bukti berdalih tuduhan atas dirinya tak berdasar. Heliana bersama tim kuasa hukum tiba di Barreskrim Mabes Polri pukul 10 waktu Indonesia Barat. Heliana dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka setelah penetapan pada Desember lalu. Pihak Heliana menegaskan tak ada ijazah palsu, bahkan sudah meminta gelar perkara khusus pada Agustus tahun lalu, namun belum ada kejelasan hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pencalonan sebagai wakil gubernur, Heliana mengatakan ia memakai ijazah SMA dengan alasan tak bisa melegalisir karena Universitas Az-Zahra tutup. Heliana menduga ada kesalahan administratif pada PDD IKTI. Untuk memeriksa kali ini, pihak Heliana sudah menyiapkan sejumlah dokumen yang menunjukkan ijazah maupun riwayat perkuliahannya adalah asli. Terkait dengan tuduhan itu, perlu kami sampaikan, Ibu Heliana secara fakta memang kuliah di universitas tersebut dan tidak ada yang namanya ijazah yang dituduhkan palsu. Nah, dalam hal ini ada 3 yang perlu kami sampaikan. Pertama, kedudukan hukum sebagai pelapor. Kedua, pasal yang disangkakannya terkait dengan dugaan itu dan sampai hari ini sudah berubah menjadi pasal KUHP yang baru. Kemudian yang ketiga, upaya hukum yang akan perlu kami lakukan, tindakan hukum yang juga akan kami lakukan untuk melakukan proses ini. Terkait pertama kedudukan hukum. Kita tahu di bulan Mei 2025, pelapor dalam hal ini mengajukan aduan masyarakat. Kemudian di bulan Juli berbentuk menjadi LP tipe B, artinya menjadi delik aduan. Yang kita tahu bahwa delik aduan itu ada kerugian yang nyata. Yang kita tahu Ibu Heliana pada saat maju sebagai wakil gubernur 2024 menggunakan ijazah SMA, bukan ijazah sarjana hukum. Kemudian kedua, penggunaan ijazah tersebut sudah dilakukan beberapa kesempatan pilkada dan pilihan bupati Belitung pada saat itu, dan sudah diverifikasi tidak ada masalah sama sekali. Dan pihak KPU sudah ketemu pihak kampus untuk verifikasi faktual, tidak ada masalah. Kemudian tiba-tiba dipersoalkan, maka kita mempersoalkan kedudukan hukum sebagai pelapor tersebut. Di mana legal standing dia, di mana kerugian dia yang nyata, di mana perbuatan Ibu Heliana dituduh melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ini harus dikelirkan oleh penyidik sehingga penyidik tidak sewenang-wenang. Nah, dalam hal ini kan Ibu Heliana tidak berdiri sendiri. Katakanlah dia katakan salah menggunakan itu, kan tidak bisa dibebankan dengan dia sendiri. Artinya pasti ada orang mencetak, yang membuat, yang mengedit. Nah, orang-orang ini siapa? Kan tidak bisa dipersangkakan sendiri. Nah, ini yang menurut kita penyidik tidak objektif menilai suatu peristiwa hukum, sehingga membuat masyarakat berpikir seolah-olah Ibu Heliana sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Sementara itu, Wakil Gubernur Bangka Belitung, Heliana, mengaku membawa sejumlah barang bukti yang dianggap bisa menguatkan bantahan atas tuduhan penggunaan ijazah palsu. Ditanya soal kesiapannya jika langsung ditahan, Heliana akan mengikuti proses hukum. Ia pun menghormati aturan hukum yang akan dijalani, termasuk apabila ditahan. Namun Heliana menegaskan tak ada niat jahat dan menurutnya tak ada pihak yang dirugikan dalam perkara yang menjeratnya ini. Pertama, saya melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya, dan saya menghormati itu. Lalu terkait dugaan ijazah palsu ini, saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat, dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD, baik pencalonan Bupati 2018, itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita sudah diserahkan. Jadi terkait ini dan perlu kami sampaikan juga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Jadi untuk hal-hal tersebut ya ini hanya masalah administrasi. Mudah-mudahan bisa nanti dijelaskan lagi ya, dan mudah-mudahan KUHP yang baru ini memang mengedepankan faktualnya, jadi tidak lebih cenderung ke kriminalisasi. Diketahui Heliana dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka setelah penetapan pada Desember